Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, marilah kita hidup berotak, dan berotaklah dalam hidup. Marilah kita beragama dengan berotak, dan berotaklah dalam beragama. Marilah kita berpolitik dengan berotak, dan berotaklah dalam berpolitik. Hanya kebo yang hidupnya gak berotak, hanya kebo yang beragamanya gak pakai otak, hanya kebo yang berpolitiknya gak pakai otak. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, untuk memuaskan kemaluannya, untuk memuaskan perutnya. Kita harus menyadari dan kita harus mengakui bahwa kehebatan manusia akhir-akhir ini tak lepas dari karya orang-orang yang berotak. Makanya kalau kita ingin hebat, ayo kita melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Oke, sekarang akan ada 5 isu yang akan menuntun kita untuk menjadi manusia-manusia yang berotak. Yang pertama, PKS katanya tidak setuju adanya pelarangan ASN berafiliasi dengan HTI dan EPI. Saya kira ini sudah jelas, dan ini sebuah bukti kalau PKS sangat mendukung khilafah, kalau PKS sangat mendukung terorisme. Dengan mendukung HTI, dia jelas mendukung khilafah. Dengan mendukung EPI, dia sudah jelas mendukung terorisme. Makanya kalau kita punya otak, kalau HTI sudah dibubarkan, kalau EPI sudah dibubarkan, maka PKS pun wajib dibubarkan. Setuju? Yang kedua, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kita sudah tahu ada si mata satu di tubuh KPK. Katanya dia ini paling islamis, paling agamais, tapi ternyata perintah Allah saja tidak dijalankan, malah larangan Allah yang dijalankan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wala taqumul haqqa wa antum ta'lamun. Katakanlah bahwa yang benar itu benar, yang batil itu batil. Katakanlah dengan seterang-terangnya kalau yang hak itu hak, jangan ditutup-tutupi. Sementara Novel Baswedan, bro, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, bahkan mencampur adukan keduanya. Novel Baswedan sudah bermain-main dengan jabatan, Novel Baswedan sudah bermain-main dengan KPK, sehingga terlihat sekali KPK bermain politik praktis. Orang-orang yang tidak disukai oleh KPK, orang-orang yang mendukung pemerintah, gubernur-gubernur yang mendukung pemerintah, dihabisi, bro, di OTT. Meskipun cuma ratusan juta, di OTT. Meskipun cuma 1 miliar, di OTT. Cuma 2 miliar, di OTT. Bagus sih, bro, saya mendukung. Tapi ingat, mas bro, 10 triliun anggaran COVID-19 lolos, bro, nggak ada OTT. Nggak ada OTT kepada Anies Baswedan. 950 miliar anggaran yang dipakai untuk Formula E. Novel Baswedan pura-pura budeg, pura-pura tuli. Ratusan miliar untuk pemakaman. Novel Baswedan pura-pura budeg, pura-pura tuli, nggak ada OTT. DP 0%. Terkuak korupsinya, nggak ada itu. Pengusutan kasus yang begitu hebat, terkesan mendiamkan dan pura-pura budeg, pura-pura tuli. Ini banyak kasus-kasus markup di DKI Jakarta yang aneh bin ajaib. Membuat suatu program dengan duit miliaran, ratusan juta, bahkan ratusan miliar, bahkan puluhan triliun, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat Jakarta. KPK pura-pura budeg, pura-pura tuli. Makanya kita rakyat ini sudah curiga ada ketidakberesan dari Novel Baswedan dan kawan-kawan, karena dia mempermainkan hukum dengan sangat mencolok sekali, menginjak-injak kebenaran dengan sangat mencolok sekali, menginjak-injak keadilan dengan sangat mencolok sekali.
Maka kita sudah curiga bahwa ada Taliban di tubuh KPK. Dan saya berani mengatakan Novel Baswedan dan kawan-kawannya ini sudah terlibat Taliban, sudah berpaham teori, sudah berpaham khilafah. Maka bersyukur ditemukan bahwa Novel Baswedan dan kawan-kawan 75 orang tidak lolos uji seleksi ASN tentang wawasan kebangsaan. Padahal apa susahnya menjawab wawasan kebangsaan? Cuma ditanya apakah mendukung Pancasila, tinggal jawab iya. Apakah mendukung UUD 1945, tinggal jawab iya. Apakah setuju dengan kebinekaan, tinggal jawab iya. Apakah hati Anda merah putih, pikiran Anda merah putih, lisan Anda merah putih, perbuatan Anda merah putih, tinggal jawab iya. Ya dan tidak, ya dan tidak. Apa susahnya? Nggak perlu mikir. Anak SD, anak SMP, anak SMA pun bisa. Tapi mereka nggak mau jawab itu semua. Yang pada akhirnya Novel dan kawan-kawan tidak lulus uji CPNS. Ya, sekarang pemerintah harus tegas. Bersihkan KPK dari musuh-musuh negara. Bersihkan KPK dari para pengkhianat negara. Bersihkan KPK dari Taliban. Bersihkan KPK dari orang-orang yang berpaham khilafah dan berpaham teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat berbohong. Kenapa demikian, Bu? Kenapa Allah begitu benci dengan sifat berbohong? Ya, Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Allah sangat benci kepada satu sifat, yaitu sifat berbohong. Karena sifat berbohong ini adalah sifat utama dari orang-orang yang munafik. Ya, Bu, orang yang berbohong demi jabatan maka disebut tidak amanah. Orang yang berbohong dengan janjinya disebut ingkar janji. Orang yang berbohong dengan lisannya disebut pembohong. Maka munafik ini terletak dari karakter bohongnya. Makanya ya, Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada orang yang berbohong mengatasnamakan agama, 212 Maret. Ada orang yang berbohong mengatasnamakan Al-Maidah, PA 212. Ada orang yang berbohong dengan Zuriyah Rasul, Rizik Sihab, Habib Bahar. Ada orang yang berbohong dengan keustadannya, dengan keulamaannya, Haikal, Tengku Zulkarnain, Uwas, Uwah, Buya Yahya, dan lain-lain. Orang-orang yang suka berbohong disebut sebagai orang-orang munafik. Dalam Al-Quran sudah jelas, bro. Yukhadi'unallaha walladzina aman. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik hendak menipu Allah, hendak ngadali Allah, hendak bohongi Allah, tetapi Allah balas tipuan mereka. Allah hancurkan mereka, Allah nistakan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya sehingga terkuak ke hadapan publik. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta, karena mereka berbohong. Makanya nanti, Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jangan pilih pemimpin pembohong atau pemimpin yang dipilih oleh para pembohong, oleh para munafikun. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dipilih dengan melihat kinerjanya, dengan melihat rekam jejaknya, dengan melihat jejak digital. Jejak digital dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW punya gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta. Makanya ketika jadi pejabat, Nabi Muhammad tidak berdusta dengan jabatannya. Ketika jadi Nabi tidak berdusta dengan kenabiannya. Ketika menjadi pemimpin umat tidak berdusta dengan kepemimpinannya. Dia jujur, amanah. Orang-orang seperti inilah yang harus terpilih di 2024. Lihat rekam jejaknya, brengsek atau enggak. Kalau brengsek jangan dipilih. Lihat rekam jejaknya, kurang ajar atau enggak. Kalau kurang ajar jangan dipilih. Lihat rekam jejaknya, pernah nipu rakyat enggak. Kalau pernah nipu rakyat jangan dipilih. Lihat rekam jejaknya, apakah suka menguras duit rakyat. Kalau suka jangan dipilih. Lihat rekam jejaknya, kalau dia manis di mulut tetapi bau amis acak-acakan di pekerjaan, jangan dipilih. Pilih yang meneladani Rasulullah SAW. Pilih yang tidak suka berbohong. Pilih yang jujur dan amanah. Meskipun Habib
Suriah Rasul. Kalau suka berbohong jangan dipilih, jangan diikuti. Allah sudah jelas melaknat para pembohong, melaknat para pendusta, bahkan sampai dicap sebagai orang-orang munafik. Oke?